Aksa cemburu saat melihat Damar menikmati bekal makanan yang diberikan oleh Amira. Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu tanggal 18 Juni 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Saat itu, Amira tanpa sengaja kembali dipertemukan dengan Damar di sekitar kantornya Aksa. Dengan hati yang masih terasa sesak karena Aksa menolak bekal yang telah ia siapkan dengan sepenuh cinta, Amira pun akhirnya menyerahkan bekal itu kepada Damar. Meskipun berat, ia tetap terlihat tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Damar menerimanya dengan senyum tulus, mengucapkan terima kasih, karena memang ia belum sempat makan sejak pagi. Dalam pikirannya, ada rasa hangat yang muncul kembali. Rasa yang mulai tumbuh saat mulai mengenal Amira. Tapi ia tahu bahwa dirinya tak boleh memiliki perasaan seperti itu. Terlebih, Amira adalah istri dari bosnya sendiri. Ia pun berusaha menepis pikirannya, dan hanya bisa duduk diam di taman, menikmati setiap suapan dari bekal itu, sambil membiarkan pikirannya melayang. Tanpa ia sadari, Aksa yang lewat di kejauhan menyaksikan momen itu. Pandangannya tertuju pada bekal yang dimakan oleh Damar. Dan rasa cemburu langsung menyelinap ke dadanya. Hatinya mulai dirayapi rasa bersalah karena telah menolak makanan itu dan kini melihatnya disantap oleh pria lain. Meskipun ia tahu itu tak disengaja karena ia merasa cemburu dengan Amira. Namun di balik semua itu, ia merasa khawatir, teramat sangat khawatir. Rasa curiga dan kekhawatiran bahwa Amira mungkin bisa saja dekat dengan Damar, dan hal itu membuat pikirannya menjadi semakin kalut. Di tempat lain, Bella tengah duduk di ranjang rumah sakit. Tatapannya penuh perhitungan, seiring jemarinya yang mengusap lembut cincin yang kini menghiasi jari manisnya. Dalam hati ia merasa puas, kini Adam telah melamarnya, dan langkah menuju hidup mewah tinggal selangkah lagi. Ia mengira semuanya akan berjalan lancar. Tanpa ia sadari bahwa Zaki tidak tinggal diam melihat semua tipu daya liciknya. Sementara itu, persiapan acara akikah anak Amira dan Aksa hampir selesai. Dekorasi telah tersusun rapi, dan papan ucapan selamat berdiri dengan anggun. Namun, kehadiran papan itu membuat Ibu Zora tertegun. Ia baru tahu tentang acara tersebut. Dan entah kenapa perasaannya menjadi campur aduk. Di balik semua momen itu, bahaya tengah mendekat dalam diam. Galang yang telah mengetahui informasi waktu dan tempat acara dari anak buahnya mulai menyusun rencana jahatnya. Ia dipenuhi rasa benci dan dendam. Pikirannya penuh dengan niat buruk untuk mengacaukan acara suci itu. Ia tak peduli jika harus mengorbankan nyawa orang lain. Karena baginya, keluarga kecil Amira adalah penghalang yang harus segera ia singkirkan. Tak lama di tempat lain, Ibu Zora yang sedang bersama Kusno tiba-tiba melihat sosok familiar di kejauhan. Matanya menatap tak percaya. Itu Galang, putra kandungnya. Dengan tergesa ia mendekatinya, memastikan bahwa itu bukan hanya bayangan. Dan saat Galang menoleh, hati Ibu Zora pecah dalam haru. Ia memeluk putranya erat-erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Namun, Galang menunjukkan reaksi yang dingin. Wajahnya datar dan ia dengan kasar menepis tangan ibunya. Ia menyesal karena identitasnya kini telah terbongkar dan menyalahkan Reno yang terlalu banyak bicara dan membocorkan rahasianya. Ia pun ingin pergi, menjauh dari pelukan ibunya, yang kini hanya menjadi penghalang bagi ambisinya. Di saat yang hampir bersamaan, Amira pun tak sengaja melihat Galang.
Jantungnya seolah berhenti berdetak. Tak percaya bahwa pria yang dulu pernah mengisi hidupnya kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Dengan cepat, ia segera mendorong stroller bayi Sasa dan berjalan menjauh. Ingin segera memberitahu Aksa tentang ancaman yang kini benar-benar nyata. Sayangnya, Galang melihatnya. Ia mengejar Amira dengan penuh semangat. Ingin bicara, ingin mengungkapkan semua yang menyesakan dadanya. Ibu Zora panik ikut mengejar, tak ingin Galang kembali masuk ke jurang kegelapan. Kusno hanya bisa menatap diam, tetapi dalam benaknya telah terbersit ide licik tentang bagaimana memanfaatkan situasi ini. Tentunya semua demi uang. Galang akhirnya berhasil menyusul Amira. Ia menggenggam lengannya dengan erat, menatapnya tajam dengan suara rendah dan dingin. Ia pun melontarkan ancaman yang membuat Amira merasa begitu ketakutan. Ia berjanji akan menghancurkan kehidupan Amira dan Aksa apapun caranya. Di wajah Galang tak terlihat sedikit pun penyesalan. Justru hanya rasa dendam yang begitu membara. Namun Amira tetap berdiri tegak. Ia menahan gemetar di dadanya dan berusaha tak menunjukkan ketakutan. Ia berharap Aksa atau bahkan Damar akan segera datang dan menyelamatkannya. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa kekuatan terbesar yang ia miliki saat ini adalah keberanian untuk melindungi Sasa dan juga dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Amira kembali dikejutkan oleh sebuah insiden. Ia melihat Pak Bastian tertabrak mobil dan terjatuh. Dengan cepat, ia mendekatinya untuk membantu, meskipun hatinya begitu syok. Tapi pria itu justru menolak pertolongan darinya. Terlihat berusaha bangkit sendiri dan segera menjauh. Pak Bastian takut jika Aksa melihatnya dalam kondisi seperti ini, tentunya hal itu tak ingin sampai terjadi. Karena semua itu dengan rasa egonya yang sangat tinggi. Ketegangan pun belum berakhir, karena bahaya seolah terus mengintai dari segala arah. Padahal kalaupun nantinya Aksa bisa melihat dan bertemu dengan Pak Bastian, ia tentunya tak akan merendahkan ego ayahnya itu. Justru sebaliknya, Aksa sebelumnya telah memiliki sebuah niat atau keinginan yang besar dalam hatinya. Di mana Aksa ingin sekali kalau pada saat acara akikah Sasa nantinya, Pak Bastian yang merupakan kakek dari Sasa bisa ikut serta, yakni untuk mencukur rambut Sasa. Meskipun semuanya tak mudah, namun Aksa berusaha bisa mewujudkan impiannya itu.